Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok E yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Nabil Kenza, Saya Faradila Divani. Saya Melisa Maharani. Saya Putri Yunda. Saya Tiza Tika Syahrial. Saya Dia Zahara. baiklah, di sini kami akan mempresentasikan uji apakah makan nasi aman sesuai dengan data statistika yang kami simpulkan sesuai dengan ambang batas dari Kemenkes. Begitu. Dapat dilihat pada slide, itu merupakan suatu sampel data yang merupakan data acak dari suatu kandungan arsen di beras merah dalam satuan miligram per kilogram beras. Itu dapat dilihat pada slide yang merupakan data acak atau data random dari tiga nagari. Yang pertama itu nagari A, nagari B, dan nagari C. Dalam nagari A itu ada 9 sampel acak atau 9 sampel random yang dilakukan untuk pengujian statistika. Juga ada 9 sampel random atau 9 sampel acak pada nagari B yang digunakan juga untuk uji statistika. Kemudian pada nagari C juga sama, terdapat 9 sampel atau 9 sampel acak atau data acak yang juga digunakan untuk uji statistika nantinya. Kita dapat menentukan dalam suatu sampel ini, kita menentukan itu kecenderungan nilai tengah dan dalam pengukuran dispersi atau sebaran. Kita menentukan nilai kecenderungan nilai tengah itu yang kita ambil tuh mean, median, dan mode. Kecenderungan nilai tengah itu kita menentukannya dari masing-masing 3 nagari. Yang pertama nagari A, nagari B, dan nagari C. Untuk mean masing-masing dari nagari A, B, dan C itu kita menentukan melalui Excel. Yang pertama itu menentukan nagari A, meannya itu 5,48. Nagarinya B 4,71 dan nagari C 6,96. Untuk nilai median kita juga menentukannya melalui Excel pada masing-masing 3 nagari A, B, dan C. Untuk nagari B 5,49, nagari A 5,49, nagari B 5,23, dan nagari C 7,01. Kemudian juga dilakukan seterusnya pada pengujian yang ditentukan. Untuk pengukuran dispersi kita menentukan 2 nilai. Yang pertama itu nilai standar deviasi, yang kedua itu nilai variansi. Untuk masing-masing standar deviasi dan variansi itu kita menentukannya pada masing-masing nagari A, nagari B, dan nagari C. Untuk standar deviasi untuk nagari A itu 0,41, nagari B 1,19, dan nagari C 0,68. Untuk variansi dari masing-masing nagari juga kita tentukan. Yang pertama variansi A 0,16, variansi B 1,43, dan nagari C 0,46. Berdasarkan standar deviasi statistika, nagari A memiliki ketelitian yang baik. Diteruskan dengan nagari C dan diakhiri oleh nagari B yang datanya sudah tersebar. Berdasarkan rentang kepercayaan statistika dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata kandungan arsen dalam beras merah dari nagari A berada dalam rentang mu sama dengan 5,48 plus minus 0,23, nagari B dalam rentang mu sama dengan 4,71 plus minus 0,68, dan nagari C dalam rentang mu sama dengan 6,96 plus minus 0,38. Setelah menggabungkan beberapa data, maka kita bisa membuat grafik box plot untuk melihat data terpencil. Di sini kita mendapatkan persentase data terpencil itu 2,78% karena ada satu data terpencil. Satu data terpencil ini bernilai 1,5, di mana 1,5 ini di bawah batas bawah, yang batas bawahnya bernilai 3,67. Jadi dari grafik box plot tersebut, kita bisa melihat data terpencil dari suatu gabungan data. Ya, dilakukan perhitungan menggunakan tabel distribusi frekuensi dan grafik histogram untuk melihat sampel rentang yang paling sering ditemukan. Nah, di sini terlihat pada rentang 4,5 sampai 5,5 mg per kilo memiliki frekuensi tertinggi yaitu 12, sehingga ini adalah rentang yang paling sering ditemukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengujian F yang akan dilakukan oleh 2 nagari, yaitu nagari B dan nagari C. Nah, tujuan dari pengujian F ini adalah kita menentukan perbedaan ketelitian atau varians saat penentuan kandungan arsen yang dikerjakan oleh nagari B dan nagari C. Nah, sebelum kita memasuki pengujian dari pengujian F, nah di sini saya akan membuat uji hipotesisnya. Yang pertama ada
null hipotesis sama alternatif hipotesis. Nah, null hipotesis yaitu adalah tidak ada perbedaan kandungan arsen antara negari B dan negari C. Sementara alternatif hipotesis itu terdapat perbedaan ketelitian atau varians dari antara negari B dan negari C. Nah, berdasarkan data yang didapatkan oleh pengujian F, didapatkan p-value yang dimana itu sebesar 0,0374, yang dimana nilai tersebut kecil dari 0,05. Sehingga null hipotesis itu ditolak. Nah, dan alternatif hipotesis diterima. Dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan ketelitian atau varians kandungan antara negari B dan negari C. Kemudian kita akan menentukan pengujian dari kedua rata-rata negari dengan menggunakan uji T. Dari uji T saya mengambil sampel dari negari A dan negari C. Ketika saya menguji dengan uji T, didapatkan hasil atau p-value yang dimana 2,13 dikali 10⁻⁶, yang dimana nilai ini kecil, sangat kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara negari C dengan negari A. Nah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Dari analisis batas aman arsen bahwa standar WHO maksimal 0,3 mg per kg untuk beras, dapat disimpulkan data hasil perhitungan melebihi batas. Semua nagari memiliki kandungan arsen jauh di atas 0,3 mg per kg. Hal ini berisiko terhadap kesehatan. Paparan arsen kronis dapat menyebabkan kanker, kerusakan kulit, dan gangguan saraf. Dari perhitungan nagari C, paling berisiko karena memiliki rata-rata 6,96 mg per kg. Jadi kesimpulannya, hindari konsumsi beras dari negari C karena kadar arsennya tertinggi, dan dilakukan pemantauan lanjutan uji sumber air dan tanah di negari C untuk identifikasi penyebab kontaminasi. Alternatifnya, konsumsi beras negari B karena kadar arsennya terendah tapi masih di atas standar, dengan pencucian beras secara menyeluruh dan mengurangi arsen sebagian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!